Great. Hari ini tema ini adalah Christian seat warmer. Watch out. We are in the final round. Ya. Hari ini judulnya Kristen pemanas kursi. Hati-hati, kita ada di putaran terakhir. Hidup itu harus berbuah. Saat ini kita ada di putaran terakhir ya. Life must be fruitful. Now we are in the final round. Ya. Hidup tanpa buah itu hidup yang sia-sia. Kita ada di putaran terakhir ya. Rajin ibadah tapi kosong buahnya. Waspada, di akhir zaman Kristen agamawi versus Kristen yang berbuah jiwa. Alright, welcome back in this Andres Cyber Channel, my quality time with Jesus. Teman-teman, izinkan saya bicara keras ya hari ini. Kita sedang hidup di putaran terakhir ya. We are on the final lap. Ya, kita sedang hidup di putaran terakhir. Dunia semakin rusak, tanda-tanda akhir zaman semakin jelas, dan waktu kita tidak banyak lagi. Sayangnya masih terlalu banyak orang Kristen yang puas jadi penonton, rajin ibadah, doa, bahkan pelayanan, tapi hidupnya tidak pernah berbuah. Mereka hanya datang ke gereja untuk memanaskan kursi ya, kursi gereja minggu demi minggu. Pertanyaannya, kalau Tuhan Yesus datang hari ini, apa yang bisa kita persembahkan? Kursi yang hangat, rutinitas kosong, atau jiwa-jiwa baru yang lahir bagi Kristus? Wow. Teman-teman, bayangkan sebuah pohon mangga yang besar, daunnya lebat, batangnya kuat, tapi setiap musim berbuah tetap nihil. Lalu apa gunanya? Cepat atau lambat pohon itu ditebang. Begitu juga kita. Tuhan mencari buah-buah pertobatan, buah jiwa. Yohanes 15 ayat 16, Yohanes 15 ayat 16 berkata, Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Teman-teman, jangan salah. Yang Tuhan cari bukan sekedar rajin ibadah, rajin hadir di gereja, tapi apakah kita sudah memenangkan jiwa? Bayangkan, Anda pesan sate kambing di warung ya. Setelah lama menunggu, pelayan datang, tapi yang dibawa hanya tusuk sate kosong tanpa daging. Lalu dia bilang, loh, yang penting tusuknya kan ada, ya enggak? Memang lucu kita ini ya. Tapi itulah banyak orang Kristen hari ini. Rutinitas ada, doa, ibadah, pelayanan, tapi intinya buah jiwa nihil. Atau coba pikirkan, update aplikasi di handphone tapi memorinya penuh, gagal update. Sama dengan hidup kita ya. Tuhan mau kasih update rohani, tapi hati penuh ego, malas, dan hanya puas dengan rutinitas. Hasilnya apa? Ya pasti gagal berbuah, ya enggak? Ya, pagi-pagi pegang kursi kosong. Berapa banyak kursi gereja yang seharusnya terisi jiwa-jiwa baru, tapi tetap kosong karena kita diem, mulut kita mingkem, mulut kita tertutup. Pegang Alkitab, firman ini bukan dekorasi di rak buku, tapi mandat hidup ya. A Christian without fruit is a useless Christian. Kristen tanpa buah adalah Kristen yang tidak berguna. We are not in the first round anymore. We are in the last lap. Kita bukan lagi ada di putaran pertama. Kita ada di putaran terakhir. Teman-teman, sadarilah kita sedang
ada di putaran terakhir. Jadi kita tidak sedang bermain-main dan bukan waktunya lagi kita untuk bermain-main. Kita ada di putaran terakhir dan sebelum garis akhir. Waktu tidak panjang jika hidup ini dihabiskan hanya untuk memanaskan kursi gereja, artinya kita sedang menyanyiakan kesempatan terakhir untuk berbuah. Yesus bisa datang kapan saja. Jangan sampai ketika dia datang dia tidak menemukan satupun jiwa yang kita bawa. Ingat perumpamaan pohon ara yang tidak berbuah, Yesus mengutuknya. Itu peringatan bagi kita semua, ya. Hidup Kristen, ya, adalah hidup yang berbuah, dan buah itu adalah jiwa-jiwa yang diselamatkan, ya. Itu pesan moralnya, ya. Amanat agung bukan hanya untuk pendeta, tapi untuk semua murid Kristus, ya, semua untuk murid Kristus, ya. Matius 28 19-20 jelas, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Teman-teman, kalau bukan kita yang melakukannya sekarang, lalu siapa? Kalau bukan sekarang, lalu kapan? Ingat, ini putaran terakhir. Teman-teman, berhentilah puas jadi Kristen-Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan. Jangan hanya jadi pohon dengan daun, dan jadilah pohon yang berbuah. Jangan biarkan kursi gereja tetap kosong. Isi kursi itu dengan jiwa-jiwa baru yang kita bawa. Hidup ini singkat, waktu tinggal sedikit. Mari, jangan sia-siakan putaran terakhir ini. Pertanyaannya, perhatikan saya ke depan, ya, perhatikan, dengar baik-baik. Apakah hidup saya sejauh ini hanya jadi Kristen agamawi tanpa buah? Jika Tuhan Yesus datang hari ini, jiwa siapa yang bisa saya persembahkan? Apakah saya menyanyiakan putaran terakhir ini dengan rutinitas kosong? Dengar baik-baik, perhatikan. Itu Tuhan Yesus, kami sadar kami ada di putaran terakhir saat ini. Ampunilah kami kalau selama ini kami puas dengan rutinitas tanpa berbuah. Ubah hati kami, pakai hidup kami untuk memenangkan jiwa. Biarlah hidup kami menjadi pohon yang berbuah kekal bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Alright teman-teman, kita sedang ada di putaran terakhir dari perjalanan iman ini. Waktu tidak akan berulang, kesempatan tidak datang dua kali. Karena itu jangan lagi sia-siakan hidup ini dengan hal-hal yang sia-sia. Dunia boleh semakin gelap, tapi kita dipanggil untuk menjadi terang yang membawa jiwa-jiwa datang kepada Yesus. Ingatlah, life itu short to waste on meaningless things. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan pada hal-hal yang tidak bermakna. Mari kita isi hari-hari ini dengan menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Yesus, supaya pada saatnya kelak kita dapat mempersembahkan mereka sebagai buah yang harum di hadapan Tuhan. Saatnya berhenti untuk bermain-main dengan gereja-gerejaan. Gereja bukan sekedar rutinitas, tapi tempat di mana kita melekat pada pokok anggur yang benar, yaitu Kristus. Tanpa Dia kita tidak bisa berbuah apa-apa. Dan jangan lupa, your eternity depends on your decisions today. Kekekalan Anda ditentukan oleh keputusan Anda hari ini. Apakah kita mau terus hidup biasa-biasa saja, atau kita mau sungguh-sungguh melekat pada Yesus dan hidup menghasilkan buah. Karena itu mari kita melangkah dengan tekad yang baru. Don't just exist, but live with eternal purpose. Jangan hanya sekedar ada, tapi hiduplah dengan tujuan kekal. Tujuan itu adalah membawa jiwa-jiwa datang kepada Yesus supaya namanya dipermuliakan. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua agar kita setia sampai garis akhir, dan kita boleh berkata seperti Paulus, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ayo mikir. Tuhan Yesus memberkati. Amin.